Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nikmatus Solihah, SPD MPSI dari SMK Negeri 2 Bojonegoro. Saya seorang guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan persyaratan deskripsi diri saya untuk layak dinobatkan sebagai nominator ahli pendidik inovatif Microsoft. Untuk yang pertama, tentang pertanyaan mengapa Anda menganggap diri Anda sebagai ahli pendidik inovatif Microsoft. Saya merasa layak untuk dinobatkan sebagai ahli pendidik inovatif Microsoft. Kenapa? Karena saya termasuk salah satu guru yang mempelajari penggunaan Microsoft 365 lebih awal dari guru-guru yang lain di lingkungan kerja saya, yaitu di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Terlebih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, karena adanya pandemi COVID-19 yang mana memang kita diharuskan untuk bersahabat dengan teknologi, dengan digital, dan menggunakan berbagai instrumen dan aplikasi untuk mempermudah proses pembelajaran dan pendampingan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan satu kegiatan, yaitu Training of Trainer Guru Inovatif Angkatan 2020, yang mana di sini saya diperkenalkan dengan Microsoft 365 yang di dalamnya ada berbagai fitur yang sangat support terhadap kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan ini saya rasa ke depan bisa digunakan untuk proses pembelajaran ya, karena memang sangat mudah digunakan dan sangat menyenangkan karena segala sesuatunya menjadi dipermudah. Dengan demikian, karena memang saya seorang yang senang belajar, senang dengan sesuatu hal yang baru, dan juga mau belajar untuk sesuatu yang lebih baik, terutama tentang apa yang saya berikan kepada peserta didik saya, kepada konseli atau klien saya. Jadi saya merasa saya layak untuk menganggap diri sebagai pendidik inovatif Microsoft karena saya memang benar-benar tertarik untuk menggunakan Microsoft sebagai bagian dari layanan saya kepada peserta didik. Kemudian, jelaskan bagaimana Anda telah memasukkan teknologi Microsoft dalam cara-cara inovatif di ruang kelas Anda, sertakan artefak yang menunjukkan inovasi Anda. Baik. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa memang saya baru mengenal Microsoft 365 terutama setelah saya mengikuti kegiatan TOT Guru Inovatif Angkatan 2020. Memang baru 1 bulan yang lalu. Tapi saya sudah mengimplementasikan apa yang saya peroleh pada lingkungan sekitar saya. Antara lain, saat diseminasi, saya mengundang teman-teman yang ada di sekitar saya, di sekolah saya, baik dari guru produktif maupun adaptif, dan juga saya mengajak teman-teman yang berada dalam komunitas saya. Karena kebetulan saya adalah ketua komunitas guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Bojonegoro dan juga menjadi sekretaris untuk perkumpulan guru bimbingan dan konseling seprovinsi Jawa Timur, sehingga itu mempermudah saya untuk memperkenalkan Microsoft kepada teman-teman yang lain. Jadi saat diseminasi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bergabung di kelas saya untuk belajar bersama, dan saya juga mempromosikan kepada teman-teman untuk mempelajari Microsoft 365 sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pendampingan, karena kami sebagai guru bimbingan konseling sangat bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan mental atau kesejahteraan mental peserta didik saat belajar dari rumah, yang mana kondisi kita memang belum memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara luring, yaitu tatap muka di sekolah gitu ya. Jadi jika ditanyakan apa inovasi yang saya lakukan dengan menggunakan teknologi Microsoft saat ini untuk di sekolah, memang belum, karena sekolah kami memang belum menggunakan Microsoft 365 dalam proses pembelajaran, tapi saya sudah mengkomunikasikan terhadap admin sekolah dan beberapa guru di sekolah saya untuk kemungkinan ke depan menggunakan Microsoft 365 dalam pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan berkoordinasi kepada kepala sekolah agar mensupport penggunaan Microsoft 365 dalam proses pembelajaran yang akan datang. Semoga nanti semua dipermudah dalam prosesnya. Oke. Berikutnya,
Bagaimana Anda mempengaruhi pembelajaran dan pertumbuhan kolega Anda? Sudahkah Anda menjangkau di luar kelas Anda untuk melatih atau mendukung guru lain dalam pertumbuhan mereka? Alhamdulillah, kebetulan mulai tahun 2013 saya ditunjuk menjadi instruktur nasional kurikulum 2013, dilanjutkan dengan terpilih menjadi instruktur nasional SIM PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian saya juga terpilih sebagai instruktur nasional guru pembelajar dan juga termasuk sebagai guru inti di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau terkait perkembangan pembelajaran terhadap kolega, terhadap rekan-rekan, insya Allah sudah saya lakukan semenjak lama. Dan bahkan di Bojonegoro saya juga termasuk sebagai master trainer di pusat belajar guru. Nah, jadi ini adalah kesempatan saya untuk bisa mensupport kepada teman-teman tentang apa yang mereka butuhkan terkait dengan pengembangan diri mereka sebagai guru, tentang kapasitas dan kompetensi mereka. Selain itu, di berbagai organisasi profesi saya juga berperan, antara lain di APK SPGI Kabupaten Bojonegoro, menjadi Humas Asosiasi Bimbingan dan Konseling Provinsi Jawa Timur. Saya juga koordinator seksi diklat untuk Ikatan Bimbingan dan Konseling yang pengurus pusat Jakarta, dan masih banyak lagi organisasi. Di situ saya berkesempatan untuk berbagi ilmu, juga berbagi pengalaman, karena beberapa kali saya memang keluar negeri ke Malaysia dan juga terpilih untuk mengikuti short course di University of Queensland Australia di program 1000 Guru Keluar Negeri oleh Bapak Presiden. Apa yang saya dapatkan dalam berbagai diklat, dalam berbagai kesempatan untuk saya belajar, selalu saya tularkan kepada kolega, baik di lingkungan sekolah saya, di lingkungan komunitas sesama guru BK, dan kepada guru pada umumnya. Jadi selama ini memang saya concern terhadap dukungan atau support kepada teman-teman saya. Jadi sudah banyak hal yang saya lakukan, tidak cuma itu, tapi saya juga menulis artikel di media massa, antara lain di Antara News, di Birawa, dan beberapa media massa lokal. Saya juga mengikuti kegiatan konferensi atau kegiatan apapun baik tingkat nasional, internasional untuk mempublikasikan karya tulis saya yang saya rasa itu akan membantu diri saya sendiri dan juga teman-teman untuk berkembang. Saya juga bersama 3 teman lain membangun komunitas bernama Guru BK Belajar, yang mana ini kami dirikan semenjak pandemi COVID-19 terjadi ya. Jadi mulai sekitar bulan Maret kita melakukan aktivitas berupa pembelajaran via daring, yaitu webinar ya, webinar, workshop yang mengkaji keilmuan BK dan juga psikologi. Ini kami lakukan rutin setiap 1 minggu dengan melibatkan narasumber profesional, karena kebetulan kami memiliki kolega dari berbagai bidang ilmu, mulai dari dokter yang ada di Tiongkok, teman-teman yang ada di Monash University Australia, kemudian para praktisi pendidikan, dan semuanya yang siapapun yang berkenan untuk berbagi ilmu di setiap minggu. Jadi kami jadwal, kami kelola, dan semua ini adalah free alias tidak berbayar. Bisa dikunjungi di komunitas Guru BK Belajar. Demikian, jadi kalau ada pertanyaan apakah saya mempengaruhi pembelajaran dan pertumbuhan kolega, insya Allah sudah banyak saya lakukan. Baik itu, saya sangat terbuka jika ada teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya tentang apapun, gitu ya. Dan yang terakhir, jika Anda menjadi MI expert, bagaimana Anda berharap itu akan mempengaruhi peran Anda saat ini dalam 12 bulan ke depan? Baik, jadi semisal saya terpilih ya dalam kegiatan ini, harapan saya bisa memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan saya, terutama dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi ya, dengan Microsoft. Karena saya sudah merasakan sendiri selama 1 bulan ya, 1 bulan lebih menggunakan ini, semuanya lebih praktis, kemudian lebih mudah ya, intinya mempermudah proses belajar baik itu untuk guru sendiri maupun untuk peserta didik. Jadi harapan saya jika memang saya terpilih selama 12 bulan ke depan, saya bisa memberikan
kontribusi kepada teman-teman untuk turut serta belajar dan menggunakan Microsoft ini. Kemudian juga bisa menginspirasi peserta didik saya dengan menggunakan berbagai media yang ada dan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft. Karena selama ini saya belum pernah menggunakan SWE, masih menggunakan PowerPoint biasa, semisal seperti itu, dan banyak hal lagi. Jadi saya rasa akan ada banyak hal yang bisa saya lakukan saat saya terpilih dalam kegiatan ini. Jadi harapan saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih.